Halo, selamat bertemu kembali di pembelajaran Scratch dengan saya Lucy. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur. Prosedur itu adalah salah satu pendekatan dalam pemrograman yang dinamakan teknik divide and conquer. Divide and conquer dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai membagi-bagi masalah, kemudian menyelesaikan sub-sub problem sehingga menghasilkan sub-solusi, hingga akhirnya dihasilkan solusi akhir yang merupakan penggabungan dari sub-sub solusi. Itulah divide and conquer. Jadi, sampai saat ini kalian sudah mencoba membuat beberapa program yang ukurannya relatif kecil. Nah, bagaimana jika kita kemudian membuat program yang ukurannya besar? Jika kamu membuatnya dalam sebuah program yang dalam ukuran yang besar, maka sebaiknya hal yang dilakukan adalah membagi program tersebut tidak hanya dalam satu blok, tetapi membaginya ke dalam prosedur-prosedur kecil atau blok-blok kecil. Setiap blok ini kemudian nanti akan diberi nama sub-sub prosedur, kemudian program utama akan memanggil sub-sub prosedur tersebut. Tujuannya adalah selain lebih mudah untuk dites dan didebug, artinya jika terjadi error, kamu bisa melakukannya secara lokal pada prosedur-prosedur tertentu saja yang dimana terjadi error. Juga lebih mudah untuk ditulis. Ini teknik divide and conquer itu berasal dari teknik mengadopsi dari cara perang orang zaman dulu. Jadi zaman dulu orang itu jika ingin merebut sebuah wilayah, maka tentaranya akan dibagi menjadi beberapa grup. Masing-masing grup akan menyerang daerah yang kecil-kecil. Sehingga pada akhirnya kerajaan atau kumpulan tentara tersebut akan menguasai suatu wilayah yang besar. Itulah teknik divide and conquer berasal. Jadi dari ide tersebut. Ya. Nah, berasal dari ide tersebut, teknik divide and conquer kamu akan pelajari di bagian materi ini. Sehingga kamu akan belajar apa saja. Dengan teknik tersebut, kamu akan belajar yang pertama adalah menggunakan message broadcasting di Scratch. Message broadcasting ini akan digunakan untuk mengimplementasikan yang dinamakan dengan prosedur atau blok-blok kecil dalam program. Nah, kamu akan belajar juga menggunakan blok kecil untuk membuat prosedur kamu sendiri. Selain prosedur yang sudah disediakan Scratch, kamu akan belajar membuat blok kamu sendiri. Nah, semua teknik ini adalah bagian dari teknik structured programming yang akan dijelaskan lebih detail kemudian. Ya. Jadi di Scratch kita akan belajar yang pertama, ini message broadcasting and receiving. Ini adalah teknik atau mekanisme untuk kerja berkoordinasi di antara beberapa sprite. Setiap sprite itu memiliki method atau blok broadcast dan broadcast and wait. Jadi setiap sprite itu dapat membroadcast sebuah message. Nah, metode yang sama atau blok yang sama seperti broadcast itu broadcast and wait. Perbedaannya hanya pada broadcast and wait, maka sprite akan menunggu sampai eksekusi blok tertentu selesai. Akan dijelaskan lebih detail di bagian akhir. Nah, dari masing-masing sprite yang membroadcast sebuah message, setiap sprite di scene itu dapat mendengar
broadcast message dari sebuah sprite, termasuk sprite itu sendiri. Ya, jadi ada method when I receive sebuah message broadcast untuk setiap sprite. Ya, jadi ini si pengirim message atau si pengirim broadcast message ini dari sisi penerimanya. Ya, ingat bahwa sprite yang mengirim broadcast juga dapat menggunakan method when I receive message yang dikirim dirinya sendiri. Jadi tidak hanya semua sprite di scene, tapi juga sprite yang membroadcast itu dapat menggunakan event ini, when I receive broadcast message. Ya, kamu akan lebih jelas ketika mencoba latihan di belakang. Ya, sekarang saya beri contoh. Jadi misalnya di scene ini ada 4 buah sprite, cat, frog, bat, sama starfish. Ya, misalnya starfish ini membroadcast sebuah pesan yang meminta semua sprite ini untuk melakukan jump. Jadi broadcast jump. Kamu bisa memilih ingin membroadcast pesan apa di drop down menu di sebelah blok broadcast. Ya. Lalu masing-masing sprite akan mendengar broadcast message ini jump termasuk si starfish itu sendiri. Ya. Nah, kamu lihat di cat dia akan menerima broadcast message lalu menjalankan script yang sesuai dengan message yang di broadcast, yaitu jump. Maka dia akan mengeksekusi jika ini semua adalah kode atau script dari cat, maka dia akan mencari metode yang bersesuaian dengan message yang di broadcast, yaitu jump. Sehingga blok ini yang akan atau script ini yang akan dijalankan oleh cat. Karena di sini ada blok when I receive jump. Maka cat akan mengubah nilai y-nya dengan 60, menunggu selama 1 detik, kemudian mengubah nilai y-nya dengan minus 60. Itu yang dilakukan cat. Bagaimana yang dengan sprite frog? Di bagian sprite frog, kamu lihat di sini ada blok when I receive jump. Maka yang dilakukan oleh frog adalah blok yang ini, ya. Karena ini adalah blok yang berkaitan dengan when I receive jump. Lompatan kodok lebih pendek daripada cat, yaitu y-nya berubah sebesar 40 satuan. 40, menunggu 0,5 detik, lalu pindah lagi ke posisi awal, minus 50. Bagaimana dengan bat atau kelelawar? Kelelawar tidak mendefinisikan blok untuk jump. Kamu lihat di bagian scriptnya bat, hanya ada when I receive flight. Karena bat tidak mendefinisikan method jump, maka ketika bat menerima broadcast jump, dia tidak melakukan apapun. Ya. Jadi kamu bisa memilih berdasarkan sebuah broadcast message, sprite mana saja yang akan melakukan atau mengeksekusi message tersebut. Tergantung, ada yang melakukannya, contohnya di sini cat dan frog. Ada juga yang tidak melakukannya, tergantung definisi dari script masing-masing sprite. Oke. Saya akan lanjut di video berikutnya. Video berikutnya akan memberi contoh bagaimana proses sending and receiving dari sprite.